Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rudi Channel. Hari ini membahas tentang kipas angin Miyako dengan kondisi mati total. Di sini Miyakonya sebenarnya sudah mengalami kerusakan di bagian bushing, dan itu akan mengakibatkan putaran kipas akan lambat. Dan di sini saya jelaskan sebenarnya bagaimana cara memilih kipas untuk yang memang kalau dia rusak masih bisa diselamatkan. Jadi ada poin penting dari sebuah merek Miyako ini, sebenarnya saya bukan karena Miyakonya, bukan, tetapi karena kualitas tembaga yang dipakai di lilitannya itu 100% tembaga, dan kualitasnya juga lebih terjamin. Hal itu disebabkan karena di sini memiliki jumlah kumparan yang digunakan itu adalah cukup besar, dan kedua lilitannya juga cukup bagus, dan kemungkinan ini tuh jangka lama akan lebih bagus digunakan. Kenapa hal itu bisa diambil jangka lama digunakan? Karena pengaruh dari rotor yang ini, putarannya ini dipengaruhi oleh lilitan yang ada di sini. Ini yang akan menghasilkan putaran dari lilitan ini. Kalau lilitan ini setengah aluminium setengah tembaga, itu tidak akan bisa bertahan lama atau bisa mengalami umur yang panjang pada kipas angin. Jadi untuk pemilihan kipas angin yang bagus itu sebenarnya yang 100% tembaga seperti merek KDK, Maspion, dan ataupun merek lainnya yang memang memiliki lilitan yang benar-benar 100% tembaga. Dan di sini bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan ini? Jikalau ini sebenarnya macet total, pasti akan mengalami putus sikring. Tetapi di sini kita akan coba langsung aja sikringnya. Dan yang kedua sebenarnya penyelamat yang keduanya adalah jikalau ini nanti terserat lupa mencabut listrik, palingan hanya lilitannya kabelnya ini aja yang terbakar. Untuk lilitan ini jarang terbakar kecuali memang dia panas berlebihan dan mengakibatkan panas, dan si tembaga tidak mampu lagi memberikan putaran yang cukup normal seperti biasanya. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menghidupkan kipas angin dengan kondisi mati total. Yang pertama di sini sebenarnya ada sikring 2, cukup ini kita cabut. Ini kita cabut. Nah, si tembaga ini ada satu terhubung ke sikring, ada satu terhubung ke kabel. Jadi ini kita buka. Ini kita buka. Nah, jika ini kita sudah hubungkan secara seperti ini, tapi perlu diketahui ini sebenarnya jangan mencoba ini tidak disolder ya, karena kalau dia panas dia akan mengakibatkan tidak terhubung lagi. Dan di sini kita ukur menggunakan multitester apakah dinamo ini sudah berfungsi. Kita akan tes menggunakan multitester di skala kali 1, dan di sini kita hubungkan apakah dinamo ini sudah berfungsi. Kita akan tes. Nah, ini mati total, dan di sini kita tes apakah dinamo berfungsi. Juga ini berfungsi. Nah, ini berfungsi. Oke teman-teman, bisa dilihat. Ini kita cek dulu jalur yang ini apakah yang berfungsi. Jalur ini bermasalah, kita belum tahu nih sebenarnya, tetapi kalau kita tes dari sini dinamonya sudah berfungsi. Ini jadi patokan utama. Jadi perlu diketahui dinamo kipas angin itu bisa memiliki banyak masalah. Contoh halnya adalah lambat berputar. Itu bukan berarti kapasitornya yang rusak. Lambat berputar itu karena sumber tegangan listrik berkurangnya ke lilitan. Jadi itu kita harus
cek lagi di bagian speed dan kita solder kembali. Bisa diukur menggunakan multitester ini sebagai alat bantu juga supaya kita ketahui apakah dinamo kipas angin yang kita sudah lakukan perbaikan itu sudah berfungsi. Jadi ini sangat membantu untuk memperbaiki kipas angin. Untuk kipas angin yang sering mengalami bunyi suara keras ataupun bising itu karena ini, tetapi sini saya sudah pakai bearing dan lebih lancar. Tetapi kita harus membuat presisi yang sesuai supaya dinamo kipas angin tetap berputar dengan normal. Ini juga kita tes belum presisi, tadi kita tes juga belum pas. Seperti itu. Untuk dinamo kipas angin banyak jenisnya. Yang kedua adalah jangan coba pernah menggandakan si kapasitor ini. Boleh kita menggandakan, tetapi harus sesuai dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa hal itu dilarang? Karena itu yang akan mengakibatkan panas berlebihan pada lilitan dan akan menyebabkan itu terbakar. Karena saya hanya jualan kipas angin, jadi saya tetap kasih konsep yang memang benar-benar pelayanan yang baik. Jadi kalau ada orang komplain, tetap kita kasih pelayanan yang baik. Seperti itu. Untuk penjelasan bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang mati total, di sini tidak saya jelaskan bagaimana nanti putarannya. Itu penjelasan yang sangat singkat. Kalau untuk ngetes ini udah hidup, ini sudah benar-benar hidup, sudah pasti hidup karena lilitan sudah terukur dengan baik. Dan di sini kita bisa lihat untuk Oke, teman-teman, ini sudah kita pasang dan sudah kita sambung sikringnya, dan di sini bushing sudah lancar. Kita akan tes untuk speed, mudah-mudahan bisa berjalan normal. Oke, kita akan tes. Teman-teman bisa dilihat fungsi normal ya. Oke teman-teman, untuk harga yang seperti ini biasanya harganya Rp2.000. Jadi teman-teman punya kipas angin yang seperti Miyako, Maspion itu pakai pasti yang seperti ini. Miyako, KDK, Maspion, Panasonic itu pakai semua. Bedanya kayak merek Cina yang lainnya itu memang jarang ada yang pakai seperti ini. Jadi cukup hanya mengganti ini atau melangsungkan ini. Tetapi perlu diperhatikan di bushingnya juga dicek supaya lancar, tidak ada macet. Jadi kipas angin bisa awet dan putaran juga lancar. Ini akan mempengaruhi kualitas tembaga yang membuat kipas angin kita cepat panas karena ini lambat. Tapi kalau ini lancar, kasih pelumas, kasih perawatan yang baik lah. Seperti itu teman-teman dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan kerusakan kipas angin yang ada di rumahnya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe Roido Channel. Terima kasih.